Jumlah tenaga kerja swasta Amerika Serikat rebound tajam di bulan Oktober. Namun perubahan ini kemungkinan tidak menunjukkan perubahan signifikan di pasar tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja swasta Amerika Serikat rebound pada Oktober 2025 di mana ADP melaporkan jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 42.000 pekerjaan. Meski demikian, kenaikan tersebut dinilai tidak menunjukkan perubahan signifikan di pasar tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja swasta Amerika Serikat rebound tajam di bulan Oktober. Namun perubahan ini kemungkinan tidak menunjukkan perubahan signifikan di pasar tenaga kerja. Karena beberapa industri seperti jasa bisnis profesional kehilangan pekerjaan untuk bulan ketiga berturut-turut. Menurut laporan Ketenagakerjaan Nasional IDP pada hari Rabu, jumlah tenaga kerja swasta meningkat sebesar 42.000 pekerjaan bulan lalu, setelah penurunan yang direvisi naik sebesar 29.000 pada bulan September. Ekonomi yang disurvei oleh Reuters memperkirakan jumlah tenaga kerja swasta akan meningkat sebesar 28.000 pekerjaan setelah penurunan yang dilaporkan sebelumnya sebesar 30.000 pada bulan September. Adapun peningkatan tipis dalam penggajian sektor swasta dipimpin oleh sektor pendidikan dan perawatan kesehatan, perdagangan, transportasi, dan utilitas. Untuk bulan ketiga berturut-turut, perusahaan mengurangi lapangan kerja di sektor jasa bisnis profesional, informasi, serta industri rekreasi dan perhotelan. Berbagai sumber, iDiactional. Ya, harga emas melesat lebih dari 1% pada perdagangan di hari Rabu seiring meningkatnya minat investor terhadap aset aman di tengah tekanan di pasar saham global. Meski di saat yang sama rilis data ketenagakerjaan swasta Amerika Serikat menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan. Emas spot melonjak 1,3% menjadi 3.983 per ons, sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup naik 0,8% menjadi 3.992 dolar Amerika. Rilis data terbaru menunjukkan aktivitas ketenagakerjaan swasta Amerika Serikat menambah 42.000 pekerjaan pada bulan Oktober melampaui estimasi Reuters sebesar 28.000. Adapun kenaikan lapangan kerja yang sulit biasanya menurunkan peluang pemangkasan suku bunga dan memperpanjang periode suku bunga tinggi. Sementara itu sebelumnya pasar saham Wall Street terkoreksi dari rekor tertingginya karena kekhawatiran valuasi yang berlebihan. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street bangkit pada perdagangan di hari Rabu seiring dengan beredanya kekhawatiran atas valuasi tinggi saham teknologi serta dukungan dari data ekonomi dan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan. Kenaikan ini menandai rebound setelah aksi jual tajam pada sesi sebelumnya. Kita lihat data penutupan selengkapnya. Pada penutupan perdagangan di hari Rabu di Amerika Serikat, pemirsa, Dow Jones Industrial Average tutup naik 0,48% menjadi 47.311, S&P 500 naik 0,37% ke level 6.796 dan Nasdaq Composite menguat 0,65% ke level 23.499. Ya, sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berbalik menguat setelah sempat melemah di awal sesi akibat aksi jual saham teknologi, sementara investor mencermati laporan keuangan perusahaan dan data ekonomi regional. Stoxx 600 ditutup naik 0,23% ke posisi 571,9, DAX Jerman menguat 0,42% ke level 24.049, dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,64% ke posisi 9.777. Emiten Transportasi dan Logistik PT Adi Sarana Armada Tbk memutuskan dividen interim sebesar Rp20 per saham setelah meraih laba bersih Rp348,59 miliar per kuartal 3 2025. Ya, manajemen Perseroan menyatakan dividen interim itu merujuk pada hasil keputusan direksi Perseroan tanggal 3 November 2025. Keputusan tersebut menyetujui untuk membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp20 per saham atau seluruhnya sebesar Rp73,82 miliar. Dividen interim tersebut akan dibayarkan pada 21 November 2025. Adapun data keuangan Perseroan per 30 September 2025 yang mendasari pembagian dividen interim mencakup laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp348,59 miliar.
Ya, PT Semen Indonesia Persero Tbk menyatakan selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, perseroan juga terus memaksimalkan potensi pasar regional. Iya, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kinerja perusahaan tetap positif di tengah kondisi pasar semen dalam negeri yang terkontraksi. PT Semen Indonesia Persero Tbk membukukan penurunan pendapatan pada 9 bulan pertama 2025 menjadi Rp25,3 triliun di tengah pasar semen domestik yang melambat. Hal tersebut berimbas pada menyusutnya laba bersih perseroan, di mana laba bersih tercatat sebesar Rp114,84 miliar atau turun 84,04% year on year. Corporate Secretary SMGR Vita Mahriadi menyampaikan bahwa selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, perseroan juga terus memaksimalkan potensi pasar regional untuk menjaga kinerja perusahaan tetap positif di tengah kondisi pasar semen dalam negeri yang terkontraksi. Perseroan juga berkomitmen memperkuat posisi di industri semen domestik melalui pengelolaan pasar mikro serta kepemimpinan dalam berbagai proyek nasional. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif yang tercermin dari peningkatan penjualan yang konsisten pada kuartal 3 dan berkontribusi terhadap total penjualan domestik sepanjang 9 bulan 2025. Dari sisi biaya, langkah strategis perseroan dalam menjalankan efisiensi secara ketat, menekan beban pokok pendapatan turun 0,6% year on year, dan beban operasional turun 2,3% year on year. Selain itu, perseroan juga mencatatkan biaya keuangan bersih lebih rendah 35,5% year on year. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Ya, pemirsa, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI terkoreksi tipis di pasar saham setelah laporan keuangan kuartal 3 tahun ini menunjukkan penurunan laba bersih hingga 45% secara tahunan. Namun meski melemah, analis menilai prospek saham AADI masih menarik untuk dikoleksi. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melaporkan laba bersih sebesar 587 juta dolar Amerika sepanjang 9 bulan pertama 2025 atau turun 45% dari periode yang sama tahun lalu. Meski sedikit di bawah perkiraan Indo Premier Sekuritas, capaian tersebut masih sejalan dengan konsensus para analis. Penurunan kinerja pada kuartal ketiga terjadi akibat harga jual rata-rata batubara yang turun 8% dan stripping ratio yang meningkat 19%. Menariknya unit bisnis Kestrel ini berhasil membukukan laba bersih 24 juta dolar di kuartal ketiga berbalik dari rugi 9 juta dolar pada kuartal sebelumnya. Padahal harga batubara kokas ini relatif stabil. Secara operasional, produksi batubara AADI naik 3% menjadi 18 juta ton dengan penjualan naik 6% menjadi 18,7 juta ton. Namun stripping ratio melonjak sesuai panduan perusahaan.